siang, Pak Andi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Andi karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke interview kelompok kami. Kami mahasiswa dari Tanri Abeng melakukan interview ini untuk tugas akhir kami dengan mata kuliah Citizenship. Saya langsung mulai pertanyaannya ya Pak ya. Iya, silakan Mas. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, uh, apa ya? Bisa kami ingin tahu Pak, untuk karir Bapak itu dimulainya dari apa ya Pak? Ya, baik. Terima kasih Moza dan teman-temannya. Ini ada berapa? Ada 4 orang ini. Ya Pak, 4 Pak. 4 orang yang bergabung. Ya, saya orang kampung dari Brebes, masuk ke Jakarta jadi aktivis. Ya, saya banyak berproses di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan 28 tahun persis usia saya, bukan persis, jelang 29 tahun, saya sudah diberi amanah untuk menjadi anggota DPR RI. Menjelang usia 29 tahun. Muda sekali ya, cukup muda ya. Ya, itu periode pertama. Terus saya ikut kontestasi lagi itu 99-2004 ya, awal reformasi. Iya. Kemudian ikut kontestasi lagi, saya tetap mendapatkan suara terbanyak, tapi sistem waktu itu mensyaratkan suara terbanyak harus memenuhi BPP, bilangan pembagi pemilih. Sehingga saya tidak dapat. Setelah itu saya nggak nyalek lagi. Nyalek lagi di 2019, 2024. Nah, itu periode kedua saya. Periode kedua ya. Jadi saya pernah jadi DPR di usia yang sangat muda. Saya Muda. masih kuat baca, analisa saya masih bagus, fisik saya masih bagus, dan saya juga ngalami jadi anggota DPR di 50 up. Ketika membacanya sudah berkurang, analisanya sudah kurang tajam, fisik Masih juga sama, Pak. tentu nggak sekuat doang. bagus dulu. Itu. Tapi masih kelihatan energik kok, Pak. Iya. Masih energik banget. Menyesuaikan dengan Moza dan teman-teman, saya harus kelihatan energik. Dari sananya Pak, dari Bapaknya aja kali. Baik, untuk itu kira-kira background Pak? saya. Tentu banyak lain hal yang tidak saya sampaikan. Ya nggak apa-apa Pak. Kami mengerti kok Pak. Ada ini kan. Yang penting Bapak sudah menjelaskan garis besarnya. Baik Pak, untuk pertanyaan keduanya, menurut Bapak apa tantangan terbesar generasi muda dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia saat ini Pak? Ini pertanyaan menarik ini, Moza. Saya harus memberikan latar belakang dulu bahwa jadi begini, saya kira ini juga sudah didapatkan Moza dan teman-teman di beberapa mata kuliah yang pernah diperoleh. Indonesia itu kan bukan negara kekuasaan ya, tapi Rechtsstaat. Indonesia itu negara hukum. Eksplisit itu tersebut dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3. Kenapa para pendiri Republik ini harus mendeklarasikan bahwa negara Indonesia bukan negara kekuasaan? Pertama, bahwa Indonesia ini kan sebelum negara Indonesia itu merdeka, sebelum negara Indonesia ada, di Nusantara ini sudah pernah ada beberapa kali pemerintahan atau kekuasaan yang pernah ada. Dan hampir semuanya adalah kerajaan, monarki. Di mana monarki itu adalah raja segala-galanya, penguasa tunggal, pengambil keputusan. Kekuasaan legislatif ada di raja, kekuasaan eksekutif pelaksana juga raja, dibantu para penghulunya, hulu balangnya, dan kekuasaan yudikatif juga di raja. Dengan negara hukum, maka kekuasaan yang dominan itu tidak ada lagi. Karena apa?
Itu dulu. Ya. Itu negara Indonesia dan negara hukum. Ini perlu untuk menjadi latar belakang. Yang kedua, kita juga menganut trias politika. Ada distribusi kekuasaan. Kembali lagi karena sejarah sebelum Indonesia ada itu yang melatar belakangi founding fathers kita. Jadi kita menganut trias politika di mana kekuasaan tidak numpuk pada satu lembaga, tidak numpuk pada satu orang, tapi terbagi, terdistribusi secara proporsional. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang ada di DPR. Lahirlah itu DPR sebagai simbol demokrasi. Apapun pandangan Moza dan teman-temannya hari ini, opininya tentang DPR seperti apa, tapi kalau tidak ada DPR maka itu bukan wajah demokrasi lagi. Iya. Ada kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh pemerintah. Kemudian ada kekuasaan yudikatif. Ini sebagai pelaksana sekaligus sebagai penegak keadilan. Distribusi pembagian kekuasaan inilah yang dianut Indonesia, bukan semata untuk gaya-gayaan mengadop apa yang disampaikan oleh filsuf Prancis itu, saya kira enggak. Tapi lebih banyak di latar belakang faktor kekuasaan pemerintahan yang pernah ada sebelum Indonesia itu lahir. Ini negara hukum. Bagaimana praktek demokrasi saat ini? Moza dan teman-teman tahu sistem pemilu kita dinamis, selalu berubah-ubah, hampir setiap 5 tahun berubah. Saya mengalami itu secara langsung. Euforia di awal reformasi memang semangatnya luar biasa, tapi karena semangatnya kemudian kita memang banyak yang lepas kendali sampai tidak bisa mengendalikan diri. Kemauannya itu terlalu ideal. Dan kemudian idealisme itu ternyata pada tataran implementasi tidak semuanya mudah. Andai kan saat itu ada pihak-pihak yang bisa mengendalikan para reformis ini, mungkin kita akan lebih smooth lagi melakukan perbaikannya dalam sistem demokrasi kita. Nah, tapi kita nggak boleh menyerah. Apapun yang terjadi, itu kita nggak boleh menyerah. Saya kira yang dialami saya dan senior-senior saya ini adalah hari ini dan masa lampau. Sekarang kuncinya ada di Moza dan teman-teman sebagai generasi yang akan datang. Muda. Ya. Bagaimana melihat problematika yang sekarang ada? Yang Moza dan teman-teman generasi muda itu nggak boleh apatis, harus masuk ke dalam. Terlibat. Harus masuk ke dalam, mewarnai, mensuarakan, melawan, dan ketika mendapatkan kekuasaan harus juga menggunakan kekuasaannya itu untuk memperbaiki sistem yang ada. Sekarang saya kira kalau menurut saya ini adalah baik, tetapi belum maksimal. Masih harus tetap diperbaiki. Dan ini menjadi kesempatan Moza dan kawan-kawan generasi sekarang ini untuk masuk dan kemudian mengambil bagian dari kekuasaan itu untuk bisa memperbaiki sistem demokrasi yang sekarang ada. Itu Moza yang pertama. Berarti emang cukup untuk jawaban pertanyaan pertama? Cukup menurut saya, tapi kalau teman saya ada yang ingin menambahkan pertanyaan, silahkan. Saya izin Pak. Silakan Mas Kasil. Ya, silakan. Saya dulu Pak, boleh Pak? Iya Mas Kasil, silakan. Izin Pak, perkenalkan saya Kasil. Ya. Izin saya ingin bertanya, seberapa penting sih Pak pendidikan politik bagi anak muda dalam memperkuat demokrasi? Sangat penting. Saya kira begini. Ketika saya DPR yang terakhir barusan kemarin, saya coba menelisik latar belakang 500 sekian anggota DPR. Ternyata tidak semuanya berlatar belakang hukum. Satu itu. Kedua, tidak semuanya memiliki pengetahuan tentang hukum yang cukup. Padahal anggota DPR itu salah satu produknya adalah hukum. Salah satu produknya adalah hukum. Bagaimana orang yang ada di DPR punya kewenangan yang sama, baik punya pengetahuan hukum maupun tidak, punya pengalaman hukum maupun tidak, itu punya kewenangan sama, punya hak yang sama. Dia itu mengambil keputusan dalam pembuatan hukum, pembuatan undang-undang. Nah, ini saya kira persoalan tersendiri.
Karena itu, menurut saya idealnya seorang yang terpilih menjadi anggota DPR, terutama yang tidak punya memiliki latar belakang hukum dan tidak punya pengalaman di bidang hukum, itu harus mengambil, kalau di dalam istilah mahasiswa itu, mata kuliah penyesuaian, istilahnya Iya. mata kuliah persiapan, sehingga ada standar minimal di dalam melihat tupoksinya. Nah, dalam konteks ini menurut saya pendidikan politik itu harus mengarah ke sana. Pendidikan politik itu harus mengadopsi materi tentang hukum itu yang signifikan di dalam pendidikan politik itu. Karena hukum adalah produk politik. Jadi sangat penting itu, Casey, pendidikan politik itu harus dilakukan sejak dini. Gimana Mas Kesil untuk jawabannya? Terima kasih Pak, cukup menjawab. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya nanya satu lagi boleh? Boleh, silakan. Menurut Bapak, bagaimana cara meningkatkan literasi politik generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh hoak atau isu sara gitu, Pak? Nah, ini soal kecakapan membaca informasi ya. Kecakapan membaca informasi. Kalau anak-anak sekarang sebenarnya itu bukan hal yang begitu sulit sih, apalagi untuk Gen Z sekarang itu hal yang mudah ya. Ini sebenarnya problem bagi generasi kolonial seperti saya yang gaptek itu. Berita apapun yang masuk di WA apa biasanya itu dianggap mentah-mentah tanpa menelisik, tanpa memverifikasi apakah informasi benar atau tidak. Karena itu menurut saya literasi itu penting. Membaca berbagai buku yang berkaitan dengan apa aja, seluruh aspek itu. Yang kedua, mempelajari tentang teknologi itu juga tidak kalah pentingnya. Karena dengan mempelajari teknologi, kita tidak buta lagi terhadap semua informasi dan perkembangan teknologi yang ada. Bayangkan orang kalau seusia saya, dengan hasil produk-produk yang dibikin oleh AI, itu dianggap sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran. Bahkan kalau misalkan ada yang memberitahu bahwa itu hoax, itu bukan kenyataan apa, itu biasanya membantah, nggak yakin. Karena memang keterbatasan pengetahuan, pemahamannya tentang teknologi. Nah, karena itu ini juga menjadi tugas pemerintah, terutama Kementerian Kominfo itu harus memberikan edukasi soal literasi digital itu bukan saja kepada generasi saat ini, tapi juga generasi-generasi lampau. Orang-orang tua ini, apalagi yang kebetulan dia masih terlibat dalam kekuasaan, itu harus dibekali literasi yang cukup tentang digital ini. Saya kira itu, Mas Gassi. Iya, Pak, itu cukup meresahkan. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Baik, ada yang ingin menambahkan lagi? Kalau tidak, saya ingin Pak Samsudin gimana? Ya, terima kasih Pak. Tadi penjelasannya tuh sangat informatif sekali. Saya ada pertanyaan ini Pak, mengenai demokrasi kan intinya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya Pak. Sepengertian kita seperti itu. Nah, tapi jadi semestinya anggota DPR itu kan bersifat bottom up, artinya dia itu dari bawah terus dipilih oleh komunitasnya, oleh golongannya, terus dicalonkan menjadi representasi warganya atau masyarakatnya gitu Pak. Tapi pada prakteknya Pak, seringkali kita melihat bahwa banyak elit, artis atau yang tidak dikenal oleh masyarakatnya itu mencalonkan diri gara-gara dia punya popularitas, punya uang dan sebagainya, sehingga sehingga masyarakat itu banyak yang tidak terwakili gitu Pak. Jadi menurut Bapak, apakah ada yang salah dengan praktek demokrasi kita? Ya,
saya kira yang disampaikan tadi benar, bahwa sudah seharusnya dari kita, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Ketika kemudian pertanyaannya di mana, apakah ada yang salah? Kalau ada yang salah, salahnya di mana? Memang kalau bicara politik itu memang tidak bisa menafikan tentang popularitas. Satu. Yang kedua, kita tidak bisa menafikan tentang kos politik. Bukan money politik, kos politik. Karena politik itu juga butuh biaya. Bukan money politik. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya menurut saya adalah soal integritas. Nah, dari tiga hal ini, filter pertama, kalau dari sistem pemilu yang sekarang ada di Indonesia, filter pertama itu ada di partai politik. Partai politik bertanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik sejak dini dan secara luas. Sehingga dengan demikian partai politik bisa menjaring kader-kadernya, bukan hanya untuk kepentingan legislatif, tapi juga untuk bisa ditempatkan di pos-pos eksekutif atau di pos-pos lain. Karena ruang politik itu cukup luas, cukup banyak, bukan hanya di DPR. Kalau partai politik melakukan pendidikan politik secara masif dan terukur, maka dalam konteks DPR, fraksinya akan terlihat bagaimana fraksi itu menjalankan fungsinya sebagai fungsi legislasi. Bagaimana fraksi itu menyuarakan kepentingannya yang katanya atas nama rakyat secara mayoritas di dalam warna-warna politik legislasinya maupun politik anggarannya. Karena DPR itu memiliki tiga fungsi. Bukan hanya membuat undang-undang, tetapi juga menetapkan anggaran pendapatan belanja. Kalau di pusat, yang ditetapkan anggaran pendapatan belanja negara. Kalau di DPR daerah, yang ditetapkan itu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang ketiga, DPR juga memiliki fungsi pengawasan. Pengawasan atas apa? Satu adalah pengawasan sejauh mana undang-undang yang dibikin DPR dijalankan oleh pemerintah. Sudah sesuai dengan kaidah yang benar enggak? Sesuai role-nya enggak? Yang kedua, melakukan pengawasan sejauh mana anggaran pendapatan dan belanja yang ditetapkan itu sudah dilaksanakan, diimplementasikan di masyarakat secara benar. Nah, dua hal inilah yang diawasi oleh anggota DPR. Karena itu, popularitas saja tidak cukup, kos politik saja juga tidak cukup, tapi juga soal wawasan dan integritas. Kalau seorang anggota DPR itu meskipun populer, punya ongkos politik, tetapi tidak punya integritas, apalagi bodoh, maka yang terjadi pasti dia tidak pernah kelihatan di sidang paripurna. Dan sekali kelihatan, sekali bicara ngawur. Tidak pernah memahami perasaan batin yang diwakilinya. Itu biasanya yang terjadi begitu. Maka, tapi bagaimana misalkan mencalonkan partai itu, mencalonkan orang yang tidak memiliki popularitas, itu juga problem tersendiri. Karena kosnya menjadi besar. Popularitasnya rendah, itu akan berefek pada biaya politiknya itu mahal, tinggi. Karena biaya mensosialisasikan itu jangkauannya menjadi luas dan menjadi banyak, menjadi panjang. Ini membutuhkan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan orang yang sudah memiliki popularitas. Ya, jadi tiga hal itu atau empat itu harus menjadi syarat. Dan ini menjadi tanggung jawab partai harus dilakukan melalui proses kaderisasi sebagai penyiapan SDM-SDM yang nantinya akan didistribusikan ke DPR lah, ke eksekutif lah, atau kemana. Gitu. Saya kira itu, Mas Gasil. Pak Samsudin tadi yang bertanya. Apa Samsudin? Iya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa
Ya mohon maaf Pak, saya masih di tempat kerja dan di tempat kerja Oke, saya ini iya. tidak diperbolehkan membawa HP yang ada kameranya Pak. Jadi saya Iya, nggak bisa nggak apa-apa. open Lanjut kamera. aja, lanjut, nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Menarik dari penjelasan Bapak tadi bisa saya tarik kesimpulan bahwa intinya itu kaderisasi atau pendidikan politik yang diadakan oleh partai ya Pak, biar mereka itu Iya, tidak itu hanya populer tapi juga memiliki kualitas ketika menduduki Hmm. jabatan publik ya Pak. betul. Baik Pak, boleh satu pertanyaan lagi Pak untuk pendalaman? Silakan, Mas Sam. Ya, iya. Tadi Bapak menyinggung masalah kos politik ya Pak. Kita semua Iya, tahu bahwa untuk menjadi pejabat publik, apakah itu kepala daerah, apakah itu anggota DPR, ini sudah tahu semualah. Ini pasti biayanya itu sangat sangat Oh, mahal ya. gitu. Nah, ini Pak yang jadi pertanyaan dan kerisauan kita gitu. Karena mahalnya biaya politik ini yang menyebabkan banyak kepala daerah itu berurusan dengan KPK gitu Pak. Sehingga apa, Hmm. karena kos politik yang mahal, sehingga dalam tanda petik para kepala daerah ini ya mereka ngompreng untuk cari bisa balik modal gitu. Nah, pertanyaannya itu Pak, pertanyaannya itu bagaimana menurut Bapak menyelesaikan masalah klasik ini gitu Pak? baik. Sebenarnya ini terkait sistem ya. Apakah sistemnya, ya tentu sistem harus selalu disempurnakan. Tetapi kalau soal pelanggaran hukum, apalagi korupsi, ini kembali lagi soal integritas. Iya, Soal integritas. sendiri. Orang yang berniat menjadi pimpinan daerah, kepala daerah, ini kan orang niatnya yang mulia, tujuannya mulia. Tapi tentu harus juga mengukur sejauh mana dia memiliki kapital sosial dan juga kapital ekonomi. Kalau tujuannya itu hanya mencari pekerjaan karena nganggur atau apalagi karena nggak punya uang, saya kira itu Kurang tepat. apa ya, nggak bisa ini tujuan ini ditaruh di depan dengan sistem politik yang ada sekarang ini. Tapi dengan sebaliknya, orang-orang yang memiliki kapital sosialnya cukup, popularitasnya cukup, kapital ekonominya cukup, dia juga punya kekayaan yang cukup, jangan menjauhkan diri dari politik. Mereka harus punya kepedulian bagaimana memimpin daerahnya, membangun daerahnya, apalagi untuk menjadi kepala daerah, kalau dia apatis dengan partai politik, kan bukan satu-satunya pintu partai politik itu. Kalau untuk menjadi kepala daerah, dia bisa masuk dari jalur independen. Gitu. Nah, bagaimana menggerakkan orang-orang yang memiliki dua syarat tadi, kapital ekonominya cukup, kapital sosial cukup. Nah, itu harus didorong untuk mereka mengambil kepemimpinan di daerah. Karena faktanya untuk mengikuti kontestasi, kos politik itu nggak bisa dihindari. Saya misalkan, saya terlibat di dalam pemilu awal reformasi 99. Euforia saat itu. Tetap membutuhkan biaya politik. Sekedar untuk membangun struktur partai lah, membangun apa. Meskipun kalau di kurs tidak sebesar sekarang ya. Saat itu. Relatif kecil, relatif sangat minim kos politik saat itu dibandingkan sekarang-sekarang. Yang kedua, edukasi terhadap masyarakat itu juga harus dilakukan. Kalau yang melakukan partai politik, biasanya masyarakat apatis. Gunakan hak suaranya dengan baik. Pilihlah calon yang begini, punya integritas, punya kapasitas, bisa dipegang omongannya. Itu kan ada parameternya untuk memegang omongannya. Bisa dipertanggungjawabkan. Itu juga saya kira ada parameternya. Nah, ini kan harus ada edukasi seperti itu. Nah, bukan hanya partai politik saja yang harus melakukan itu, tapi juga bisa civil society, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, itu melakukan kampanye, pendidikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya
untuk kepentingan dirinya, masa depannya, dan keluarganya. Saya kira itu harus dilakukan. Karena kalau sosialisasi ini, edukasi ini dilakukan partai politik, dan sasarannya itu bukan anggota partai politik, biasanya mereka sudah denial duluan, menolak. Ah, ini partai politik pasti ada maunya, omongannya nggak usah didengar gitu. Beda kalau partai politik ngomongnya ke kader. Itu pasti itu dianggap sebuah pendidikan politik karena ada harapan dari kader itu juga untuk mendapatkan feedback dari apa yang disampaikan oleh partai. Jadi Mas Kesel, Mas Samsudin, semuanya itu juga punya tanggung jawab dengan semua kemampuan yang ada, dengan medsosnya apa, melakukan bagaimana penyadaran terhadap generasinya, teman-temannya, untuk bisa berpartisipasi secara langsung maupun tidak di dalam politik, supaya negara ini semakin baik. Negara ini semakin banyak dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang baik. Saya kira itu, Mas Samsudin. Ya, terima kasih Pak. Izin boleh melanjutkan pertanyaan? Silakan. Ya, baik Pak. Jadi tadi kuncinya itu kan pada integritas individu ya Pak. Tapi di suatu kesempatan saya pernah mendengar bahwa Pak Mahfud bilang bahwa malaikat pun kalau misalkan masuk pemerintahan atau sistem yang salah itu bisa juga menjadi salah, kira-kira seperti itu intinya tuh. Artinya apa? Tidak hanya integritas ketika sistemnya kurang benar, maka yang berintegritas pun tidak bisa mengelak dari keadaan gitu Pak. Apakah Bapak pernah mengalami situasi semacam itu? Mengambil keputusan atau mengikuti kebijakan yang bertentangan dengan hati nurani Bapak? Ya, saya ingin menggambarkan saya di DPR di periode pertama dan periode kedua. Periode awal saya masih muda, secara fisik masih sehat, bacanya saya masih kuat, bisa baca buku sehari selesai, analisa saya masih tajam. Nah, tapi itu adalah awal reformasi, di mana tembok kekuasaan, sisa-sisa peninggalan Orde Baru itu masih sangat kuat dan tinggi, belum runtuh. Sehingga apa yang saya alami? Ketika idealisme ada, masukan, aspirasi, keinginan, suatu yang ideal kita perjuangkan, yang dihadapi adalah tembok besar. Karena tembok besar, maka apapun yang kami lakukan saat itu tidak bisa maksimal. Hanya bisa grogoti sedikit-sedikit. Sampai merobohkan itu nggak bisa. Sangat kuat. Ketika saya DPR yang periode kemarin ini, secara fisik saya sudah tidak seperti dulu. Analisa saya tidak sekuat dulu. Bacaan saya tidak sehebat dulu. Tapi tembok besar itu sebagian sudah runtuh. Diganti oleh tembok-tembok baru. Tidak sama dengan yang dulu, tetapi juga ada tembok-tembok yang hampir mirip. Cuma ini peluang ini sebenarnya lebih bagus dibanding pada saat saya di periode awal. Iya, andai saja hari ini Senayan itu didominasi oleh teman-teman sampean yang usianya di bawah 40 semua. Kalau itu mayoritas, punya fisik yang lebih energik, punya pikiran yang lebih visionable, lebih visioner, punya bacaan yang lebih bagus, analisanya tajam. Saya kira ini peluang kesempatan yang sangat luar biasa. Ini kesempatan emas untuk membangun sebuah sistem yang lebih ideal. Nah, kalau joke yang disampaikan Pak Mahfud, saya kira itu guyon ala Madura lah ya. Nggak usah dianggap mentah-mentah, nggak boleh. Jadi kita nggak boleh putus asa. Itu guyonnya orang Madura biasa. Gitu. Pak Mahfud teman saya kebetulan. Senior saya, teman saya. Jadi kalau nggak guyon itu nggak menarik. Ya, orang NU kalau nggak guyon nggak hidup Pak. Iya, kalau nggak guyon itu sakit parah. Ya, makasih Pak. Makasih atas pencerahannya Pak. Silakan Mas Moza dilanjut. Baik, terima kasih Pak Samsudin. Dan terima kasih juga untuk Pak Andi atas jawabannya yang sangat menarik sekali tadi. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Jika tidak akan saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Baik Pak, kan dari tadi jawabannya selalu menyinggung untuk integritas dan akuntabilitas pribadi ya Pak. Nah, bagaimana, apakah ada upaya yang konkret yang harus dilakukan untuk menambahkan integritas tersebut sehingga untuk mencegah korupsi ada lagi gitu? Ada. Pertama, korupsi ini, pertama kan soal sumber daya manusianya ya. Ya. Ini terkait dengan integritas. Integritas tadi. Yang kedua, soal regulasinya. Ini adalah bicara kesempatan. Integritasnya banyak orang yang berintegritas, tetapi kan tidak semuanya punya integritas. Ya. Ketika kemudian ada peluang di regulasi itu, maka dia bisa jadi akan memanfaatkan celah itu. Celah itu. Yang kedua, situasi yang mendorong orang itu melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Banyak. Kalau tapi ini analisa pribadi saya. Banyak faktor-faktor variabel yang membuat orang itu mencari income dan melanggar hukum. Padahal sudah cukup seharusnya. Jadi DPR itu sudah cukup. Sudah cukup untuk hidup, sudah cukup untuk yang lain-lain. Tetapi menjadi tidak cukup manakala tuntutan dari konstituen, tuntutan dari masyarakat, dalam tanda petik, quote and quote itu, melampaui kemampuannya. Ini dilematis. Karena tidak semua anggota DPR bisa menjawab bahwa kami tidak bisa membantu itu. Kami tidak bisa mengakomodir aspirasi itu. Tidak semua orang itu bisa ngomong begitu. Karena itu berefek kepada soal dukungan. Ya. Padahal politisi itu kan harusnya tidak boleh bohong. Salah boleh lah. Kalau salah kan manusiawi, salah. Tapi kan tidak boleh bohong harusnya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Karena ketidakberanian menjawab atau menolak aspirasi, akhirnya harus menjawab dalam tanda petik yang tidak sesungguhnya, di luar kemampuan. Untuk merealisasikan itu, maka kemudian kreativitasnya muncul, kreativitas yang terlarang. Itu baru satu variabel. Variabel lain, korupsi ini kan nggak bisa single, nggak bisa sendirian. Harus berpartner, harus bermitra. Apa yang bisa dikorupsi? Yang bisa dikorupsi itu kan anggaran yang ada di mitra. Kalau anggaran DPR itu yang dikorupsi apa? Nggak ada. Wong yang diterima cuma gaji, tidak mengelola anggaran anggota DPR ini. Kan tidak mengelola anggaran. Jadi relatif tidak ada yang bisa dikorupsi selain waktu ya. Selain waktu dan omongan saja. Janjinya mungkin ada yang dikorupsi, waktunya yang dikorupsi. Kalau uang enggak. Nah itu yang banyak terjadi adalah korupsi anggaran yang ada di mitra. Artinya ada variabel lain yang menyebabkan dia itu melakukan itu. Apa? Mungkin provokasi dari mitra kerjanya. Provokasi dari mitra kerjanya, apakah mitra kerjanya minta tolong karena DPR itu punya kewenangan budgeting, menentukan anggaran, sehingga mitra kerja, wah ini kalau anggaran saya tidak didok, ini nggak bisa dijalankan, kemudian melakukan berbagai upaya, misalkan. Itu juga bisa menjadi variabel yang menyebabkan adanya korupsi. Hal lain saya kira kewenangan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. KPK itu fungsinya bukan hanya melakukan penegakan, tetapi lebih penting dari itu adalah melakukan pencegahan. Seberapa jauh pencegahan terhadap korupsi ini sudah dilakukan oleh KPK atau APH lain, alat penegak hukum lain yang punya tupoksi dalam soal pencegahan korupsi. Kan bisa misalkan semua anggota dewan atau fraksi bekerjasama dengan KPK untuk melakukan pencegahan, mitigasi terhadap
Korupsi. tindakan korupsi. Itu kan Iya. bisa dilakukan. Dan kalau itu ada, meskipun kesempatan korupsinya ada, provokasi dari mitra ada, tuntutan dari konsumen ada, orang juga mungkin tidak akan melakukan Iya. kalau pencegahan itu ada. Saya kira ini juga harus dilakukan secara masif oleh lembaga-lembaga alat penegak hukum yang punya tupoksi untuk melakukan pencegahan terhadap korupsi. Kalau tidak bisa secara personal kerjasama itu, setiap fraksi setidaknya harus melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi. Ya. Terus yang terakhir, saya kira di samping penegakan hukum tadi, juga regulasinya harus tetap diupdate, diperbaiki terus. Undang-undangnya maupun peraturan turunannya itu harus selalu diupdate dengan keadaan kekinian. Karena perkembangan teknologi tentu modus atau skema korupsi itu pun semakin berkembang. Kalau undang-undang tidak bisa menjangkau, maka bisa jadi ada sebuah perbuatan, tindakan yang melanggar hukum yang disebut korupsi, tetapi aturan ternyata tidak melarang. Kan sehingga itu dinyatakan bukan korupsi. Karena kita adalah negara hukum. Semua kegiatan penyelenggara negara itu dinyatakan dilanggar apabila ada hukum yang sudah mengatur sebelumnya, bukan di belakangnya. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin lanjutkan? Baik Mas Izin boleh Kasian. bertanya Pak. Silakan. Menurut Bapak, strategi pencegahan apa yang paling efektif untuk meminimalisir potensi korupsi sejak awal? Undang-undangnya dimaksimalkan, hukumannya dimaksimalkan. Seorang yang terbukti korupsi itu tidak cukup mengacu kepada KUHP yang sekarang ada, hukuman maksimal 20 tahun atau hukuman mati. Saya kira tidak cukup itu, tapi harus dimiskinkan. Itu lebih efektif. Harus dimiskinkan, kerja sosial itu akan lebih efektif daripada hukuman maksimal 20 tahun, kemudian dia di LP, di lembaga pemasyarakatan berperilaku baik, jadi takmir masjid lah, jadi tukang kebun lah, kan akan dapat keringanan terus setiap tahun. Lama-lama nggak ada hukuman maksimal juga akhirnya. Nanti efek jerahnya tidak bertambah. Lihat aja sekarang, saya kira orang itu pernah dihukum karena tindak pidana korupsi, keluar biasa aja itu kayaknya. Selama dia masih punya aset, selama dia masih punya kekayaan. Padahal itu kan aib kan. Saya kira hukumannya dimaksimalkan. Kita harus merubah undang-undang ke sana. Nah, ini pekerjaan berat tersendiri untuk merubah ini. Ya, baik Pak Sarjudin, apakah ada yang ingin ditambahkan? Ya, makasih Mas. Izin Pak, ingin menindaklanjuti pertanyaannya Mas Kasil tadi. Begini Pak, saya ada pertanyaan tentang undang-undang perampasan aset itu Pak. Ini kan bacaan kita sebagai rakyat ya Pak. Kenapa undang-undang ini masih belum gol, gitu, terlepas dari kontroversinya. Bacaan kita ini karena apa? Karena ada ewu-pakewu dari para penegak hukum itu sendiri. Nanti jangan-jangan kita juga yang kena nih. Apakah Bapak sebagai anggota Dewan ini tidak memiliki solusi? Misalkan kan ada wacana, gimana kalau misalkan ini ada acara deklarasi kekayaan dulu nih. Dideklar dulu, apapun kekayaanmu hari ini dideklar dulu. Nah, setelah itu baru undang-undangnya diberlakukan dan dari saat itu kekayaanmu dihitung. Biar tidak ada ewu-pakewu. Katakanlah ini dari penegak hukum, dia tuh dapat dari hasil yang kurang benar. Yang penting kamu declare hari ini, setelah ini ketika ada pertambahan yang tidak wajar dan itu yang akan dihitung. Karena itu Pak, asumsi dan gejalanya itu seperti ewu-pakewu dari kejaksaan juga nanti bagaimana ngusutnya, dari kepolisian juga gimana nanti menyelidikinya. Jadi seperti ada saling sandra gitu Pak antara penegak hukum itu sendiri. Dan juga tentu keputusan akhirnya ada di DPR. Nah, ini gimana Pak tentang undang-undang ini Pak? Terima kasih. Ya,
undang-undang itu memang menjadi kewenangan DPR ya, fungsi legislasi. Kalau DPR menyatakan setuju, itu nggak susah itu, seminggu juga selesai. Apalagi semua undang-undang perampasan aset kan, klausulnya nggak banyak. Problem yang sekarang dihadapi, anggota DPR itu berhimpun semuanya di fraksi. Fraksi adalah kepanjangan tangan dari partai politik. Nah, kunci dari disahkannya undang-undang perampasan aset itu ada di partai politik. Apakah partai politik sudah mau menyetujui undang-undang ini atau tidak? Kalau partai politik oke semua, nggak lama ini proses DPR-nya. Kan tidak semua anggota DPR itu punya kewenangan di partai politik. Ada yang hanya anggota saja. Dia untuk menjangkau kekuasaan di partainya itu sangat jauh. Saya kira itu hampir semua partai, semua anggota di fraksi itu banyak yang seperti itu. Jadi kuncinya ada di partai politik. Terus pertanyaannya, kalau soal ewu-kewu, kan bisa aja dinyatakan bisa. Undang-undang kan nggak berlaku surut juga kan. Undang-undang itu berlakunya nanti. Misalkan juga dinyatakan ada klausul undang-undang disahkan sekarang, tapi akan berlaku mulai tahun 2030. Kan juga nggak apa-apa. Secara kaidah hukum itu dibenarkan juga. Undang-undang begitu. Sudah ada yang pernah ada seperti itu dilakukan, itu bisa. Meskipun kaidahnya kan undang-undang itu berlaku sejak saat disahkan kan. Hari ini digetok, besok berlaku. Tapi bisa klausul itu ditambahkan. Itu sudah ada beberapa undang-undang yang seperti itu. Saya belum bisa memastikan atau yakin bahwa itu lebih pada faktor ewu-kewu saja, tidak. Saya kira tidak. Ewu-kewu. Tetapi untuk seperti tadi dikatakan, disampaikan, bagaimana mengukur kekayaan para pejabat itu sejak dia menjabat. Ini suara apa ya? Masih didengar ya suaranya? Ya, aman Pak, aman. Oke. Untuk mengukur progres pergerakan kekayaan setiap pejabat, itu kan sudah dilakukan oleh KPK juga melalui LHKPN. Tapi sejauh mana LHKPN itu dipantau secara masif, secara serius, saya tidak tahu persis. Jadi setiap anggota itu akan setiap pejabat itu melaporkan kekayaannya sejak pertama menjabat. Dan dia setiap tahun itu harus mengupdate. Setidaknya secepatnya setelah dia selesai jabatannya, dia harus mengupdate, melaporkan kekayaannya. Itu undang-undang. Di sana bisa kelihatan. Meskipun ya kalau kembali lagi kalau soal integritas kan menyembunyikan aset itu nggak sulit juga kan, skemanya banyak. Apalagi namanya rekayasa finansial itu kan juga ilmu kan, yang dipelajari di dunia akademis juga, selalu berkembang terus. Dan itu juga menjadi peluang menjadi rekayasa korupsi juga, dalam tanda petik ya. Gitu. Saya kira itu Mas Samsul. Baik Pak, makasih Pak. Ada sedikit ini Pak yang menarik dari penjelasan Bapak tadi mengenai untuk pengesahan itu kan tergantung dari partainya masing-masing gitu. Nah, saya teringat ini Pak yang dikatakan oleh Pak Bambang Wuryanto itu ketika Pak Mahmud menanyakan tentang undang-undang ini, katanya kan harus dikembalikan lagi ke partainya itu. Sama penjelasannya dengan yang Bapak berikan hari ini nih. Pertanyaannya gini Pak, ketika anggota dewan itu menjadi calon, dia tuh turun ke bawah, minta dukungan ke rakyat, tapi pas begitu mengemban amanah, kok minta persetujuannya ke partai? Bukankah ini kehendak rakyat nih Pak? Ini udah jelas nih Pak, kehendak rakyat dan sudah diketahui secara umum, rakyat menghendaki undang-undang ini terjadi. Kenapa anggota dewan itu masih tersandra oleh partainya itu Pak? Terima kasih Pak. Iya, ini memang sistem politik yang ada, yang nanti teman-teman itu harus perbaiki lagi. Yang sekarang berlaku efektif memang seperti itu. Anggota DPR itu dipilih oleh rakyat, tetapi dia adalah wakil dari partai-partai politik. Tanpa partai politik dia tidak bisa menjadi anggota DPR.
aspirasi ini rakyat itu disalurkan prakteknya itu melalui partai lebih efektif. Jadi untuk menjadi anggota DPR itu harus dicalonkan oleh partai. Partai menawarkan kepada masyarakat apakah mau memilih atau enggak. Setelah jadi, usernya itu partai lagi. Aturan yang sekarang ada memang seperti itu. Nah, selama ini memang aspirasi masyarakat, tapi saya selalu mengedukasi saya ke dapil. Kalau ada gagasan apapun, seyogianya di samping disampaikan langsung kepada DPR, kepada person, pada anggota, juga disampaikan kepada partai. Karena DPR itu punya dua majikan. Majikan utamanya adalah rakyat, tetapi secara teknis itu diwakili oleh partai politik. Sehingga di DPR itu dia harus menjadi bagian dari fraksi, di mana fraksi adalah kepanjangan tangan dari partai politik. Sistem yang sekarang itu seperti itu. Apakah ini ideal? Saya kira harus ada kajian lagi untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem yang ada. Apakah misalkan kalau dirubah DPR meskipun dicalonkan melalui partai politik, tetapi dia tidak harus bertanggung jawab kepada partai politik. Misalkan sistemnya dirubah seperti itu. Apakah itu nanti bisa efektif? Seperti bisa efektif atau enggak? Bisa lebih baik dari sistem sekarang atau enggak? Itu saya kira perlu didiskusikan lagi dan perlu diuji coba juga. Karena tidak ada, pada dasarnya tidak ada sistem ideal yang bisa diterapkan. Tetapi sistem yang positif dengan waktu yang pas, next itu saya kira tetap harus bisa diperjuangkan dan harus diupayakan. Jadi yang saya sampaikan memang fakta hari ini seperti itu. Iya. Ya, makasih Pak. Terima kasih atas jawabannya. Jadi nanti saya sarankan nih sama teman-teman jangan demo di gedung DPR ya, demonya di kantor partai ya Pak. Iya. Kalau butuh aspirasinya, misalkan itu aspirasinya konstituen PKB, demo aja ke partai PKB. Konstituennya Golkar, demo aja ke kantor Golkar. PDI juga begitu, itu akan lebih efektif. Akan lebih nendang. Iya. Nah, menurut Bapak pribadi ini, memang tadi jawaban Bapak ini memang perlu dikaji ya untuk aturan ini. Ketika seorang sudah diangkat menjadi anggota dewan, maka lepaslah kepentingan partainya, yang ada kepentingan rakyat. Apakah ini menurut Bapak pribadi itu tepat dilakukan atau ya masih gimana gitu, sistemnya sudah nggak bisa dirubah lagi atau gimana Pak? Saya belum menemukan skema teknisnya. Kalau misalkan majikannya itu rakyat dan secara teknis langsung pertanggungjawabannya ke rakyat. Secara teknisnya seperti apa saya belum ketemu, belum punya gambaran. Saya bayangin misalkan saya dapat kursi dengan 100.000 suara. Saya harus mempertanggungjawabkannya ke 100.000. Kan kita nggak bisa mendetek satu persatunya, yang bisa detek kan kelompok. Oh, karena saya PKB, pasti pendukungnya kelompok Jamiahan ini, NU ranting ini, NU. Saya bisa mendetek itu, tapi pasti nggak ketemu 100.000 juga. Paling ketemu 10.000. Yang 90.000 ini mana? Maka saya belum ketemu teknisnya. Kalau misalkan itu tanpa mekanisme yang seperti sekarang itu, cobalah nanti dicarikan. Ini Mas Samsudin dan kawan-kawan, Mas Gesel, coba dicarikan skema yang paling ideal seperti apa. Contoh misalkan apakah soal demo tadi ke partai politik efektif, saya ingin ke belakang. Ketika ada gagasan belajar sehari penuh dan belajar hanya 5 hari dalam seminggu, full day school, itu konstituennya PKB keberatan. Yang rata-rata NU punya madrasah, sekolah sore, itu keberatan semua. Loh, kalau ada full day school, terus madrasah-madrasah yang sekolahnya setelah duhur itu jam 2 bisa tutup semua dong. Nggak ada siswanya. Terus ustadz-ustadz itu pada menganggur. Nah, terus anak-anak itu mendapat asupan rohaninya, dapat pendidikan agamanya dari mana? Itu yang menjadi kegelisahan konstituen PKB waktu itu. Maka
Demonya ke kantor PKB. Kantor PKB Jawa Tengah di demo, Surabaya di demo. Apa? Sehingga anggota DPR PKB di Jakarta, di fraksi, kemudian melakukan konsolidasi. Iya. Karena konsolidasi sendirian nggak bisa, nyoleklah NU. Dalam hal ini PBNU untuk ikut mendorong. Jadi PKB-nya didorong oleh PBNU sehingga PKB merasa saya harus nyerang siapapun di DPR. Karena saya juga didorong oleh PBNU. Berhasil waktu itu. Iya. Full day school gagal. Contoh lain misalkan, aspirasi tentang pesantren itu lebih didaya, lebih mandiri. Sehingga usul adanya undang-undang pesantren. Itu dari konstituen. Yang mengusulkannya melalui partai. Tidak melalui DPR langsung. Kemudian itu menjadi hak inisiasi fraksi Kebangkitan Bangsa di DPR. Tapi demonya nggak ke DPR, ke partai. Iya. Jadi itu salah satu contoh aja. Tentu contoh-contoh lain dilakukan partai lain juga ada. Tapi saya nggak bisa menyebutkan. Iya. Saya kira itu. Baik, jawabannya menarik banget nih Pak ya. Berarti kan harus dari partainya biar lebih efektif ya Pak ya. Iya. Baik, apakah ada yang ingin lanjut bertanya? Gimana Mas Viko? Nggak ada yang tanya tunjangan dewan ya? Enggak. Enggak, amin. Ini Mas Viko ingin bertanya. Ini izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak memastikan bahwa sistem pengawasan internal benar-benar efektif dan tidak hanya melindungi korupsi? Oke. Sistem pengawasan mengamankan pelaksanaan anggaran, budget itu supaya tidak terjadi korupsi. Itu kan berlapis. Karena pelaksana dari anggaran itu kan namanya eksekutif, pemerintah. Kalau di kementerian itu ada namanya inspektorat jenderal. Kalau di daerah juga ada namanya inspektorat daerah. Ini adalah garda pertama di dalam mengamankan pelaksanaan daripada anggaran, pelaksanaan daripada program-program supaya tidak terjadi korupsi, meminimalisir penyalahgunaan. Itu pertama adalah pintunya inspektorat, internal eksekutif. Kalau di angkatan, mungkin kalau di tentara itu PM lah ya. PM, kalau di polisi provos, seperti itu. Itu di sipil ada inspektorat. Kalau inspektorat, itu inspektorat. Inspektorat itu akan diuji setiap bulan melalui rapat kerja kalau di pusat dengan DPR. Kalau di daerah, pemerintah daerah dengan DPRD. Setiap bulan itu akan dikontrol. Sejauh mana pelaksanaan anggaran Anda di bidang infrastruktur. Sejauh mana pelaksanaan Anda di bidang kesehatan. Sejauh mana pelaksanaan anggaran di bidang kesejahteraan sosial misalkan. Itu setiap bulan ada kontrol. Dan pemerintah akan melaporkan laporan itu. DPR secara sebelum menanyakan itu, DPR juga punya kaki yang namanya struktur partai. Melalui partainya, perwakilannya di daerah atau struktur partainya, dia akan menanyakan. Misalkan ke Brebes, bagaimana pelaksanaan kebijakan pendidikan, anggaran pendidikan dilaksanakan di sini, terutama dana yang transfer dari pusat misalkan. Apa? Sehingga ketika melakukan kontrol di dalam rapat kerja itu tidak sekedar menanyakan, tetapi juga punya pembanding. Ketika penjelasan pemerintah itu ternyata berbeda jauh dengan informasi awal yang sudah dapat, pasti akan terjadi diskusi lebih lanjut. Bahkan DPR bisa membuat kesimpulan di dalam rapat kerja itu untuk melakukan pemeriksaan atau investigasi secara khusus terhadap kementerian tertentu, terhadap program tertentu. Itu DPR bisa meminta untuk melakukan investigasi khusus. Kemana investigasinya itu? Siapa yang melakukan? Adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai lembaga pengawasan dalam bidang keuangan yang diatur oleh undang-undang. Apabila ternyata hasil pemeriksaan BPK ternyata ada perbedaan, ada temuan, itu rekomendasinya adalah ke aparat penegakan hukum. Ini bisa diproses lebih lanjut menjadi kasus hukum.
ini pelaksanaan pengawasan. Tentu meskipun pengawasan secara formal sudah dilakukan maupun informal sudah dilakukan seperti ini, pengawasan lain oleh masyarakat, oleh civil society, lembaga-lembaga lain di masyarakat juga itu harus dilakukan. Oleh teman-teman mahasiswa juga harus melakukan. Wong mahasiswa punya perangkat yang luar biasa, memahami IT, teknologi informasi, punya jejaring untuk mengawasi anggaran di Jawa Timur. Anak-anak dari Tanri Abeng tidak harus datang ke sana. Cukup jejaringnya aja, minta informasi, di sini datanya diolah, kemudian ada kejanggalan, tinggal laporkan. Apakah laporannya melalui pengawasan di DPR atau mau langsung ke aparat penegakan hukum, itu kan juga bisa. Saya kira itu yang harus dilakukan. Persoalannya adalah apakah ritme semangat melakukan pengawasan itu bisa terus-menerus itu di tonsnya itu di atas 8 misalkan. Itu yang perlu dijaga. Karena saya yakin tidak selamanya bisa di tons itu. Kadang ada lengahnya. Tiba-tiba rapat kerja juga males-malesan. Bahkan nggak banyak yang tidak hadir. Nah, ini juga kembali lagi fungsi masyarakat, fungsi mahasiswa untuk melakukan kontrol itu. Bagaimana DPR merealisasikan janjinya untuk melakukan tugasnya secara sungguh-sungguh. Ya kalau DPR tidak datang, sering kosong ruangannya, tapi mahasiswa juga diam saja kan juga itu sama aja melakukan pembiaran. Itu saya kira. Gimana Mas Viko jawabannya? Baik, cukup menjawab. Sudah cukup jawabannya, sudah jelas. Baik, aduh, udah nggak kerasa nih Pak, udah sejam. Iya. Oh udah sejam ya? Iya, tapi trouble-nya lama tadi ya. Iya, soalnya apa ya, menarik banget ya, dapat jawaban dari sudut pandang seseorang yang di DPR langsung, sehingga apa ya, wawasan baru, sudut pandang baru, sehingga pengetahuan baru, lagi dari pengalaman Bapak langsung kan, ini sangat menarik. Sebenarnya pengen dilanjut, tapi kan sudah cukup lama ya, sudah sejam ya. Kan Bapak juga baru habis dari luar kota kan, pastinya butuh istirahat. Baik, jadi saya izin tutup interviewnya, tutup Jimit-nya sekarang biar Sebelum ditutup, saya kira saya ingin menyampaikan, ya. Kalau kalian ingin negara ini tetap berlangsung lebih lama lagi dan semakin baik, maka jangan abai terhadap politik. Masuklah ke politik. Rebut itu politik. Saya ingin memberikan informasi, ini sangat subjektif ya, tapi partai saya, PKB itu, meskipun dipimpin oleh Ketua Umum Caimin itu, teman saya, seangkatan saya, tapi ketua harian, pelaksana ketua harian hari ini adalah seorang mahasiswa, masih 22 tahun, alumni, kalau nggak salah alumni Inggris, S1, S2, sekarang lagi program doktoral di UNAIR, dia anggota DPR Kota, itu keren. Dan sekarang PKB itu pelaksana hariannya adalah semua anak-anak milenial. Ada berapa orang menilai semua. Jadi kalau negara ini akan tetap lebih baik, tetap ada, jangan enggan ke partai politik. Masuklah. Terlibat ya Pak. Kesempatan itu harus direbut kalau perlu. Ya, saya kira itu. Baik, karena semuanya juga ada keperluan masing-masing, akan saya tutup sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Andi atas waktunya dan atas wawasannya, atas sudut pandangnya, dan juga sudah memberikan kesempatan kami untuk menginterview Bapak. Seru sekali. Baik Pak, mohon maaf jika kami ada salah ucap atau ini ya. Sama-sama. Saya kira saya juga minta maaf dan sukses semuanya ya. Sukses, mudah-mudahan terkabul. Jangan lupa orang tua, minta restunya. Itu adalah awal dari keberhasilan. Ya, saya mohon pamit ya, keluar ya. Amin.
Ya, Juga, makasih Pak. Pak, makasih Terima Pak. kasih Semoga Pak. sehat selalu Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.